Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuld. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Sang Khalik, Mudabbir, Al-Malik, yaitu yang mengatur dan yang menguasai alam jagat raya ini, yang telah memberikan kepada kita sekalian segala macam nikmat. Nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan nikmat yang paling besar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh-contoh yang baik kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita berada dalam rangkaian untuk mengkaji ilmu penting dalam agama kita ini yang kaitannya dengan masalah akidah, yaitu yang nanti kita kaji akan membedah buku karya ulama al-mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kali ini kita akan membahas beberapa bab dan nanti akan berlanjut pada pertemuan selanjutnya lagi, dan di mana pembahasan ini nantinya teramat penting karena kaitannya dengan masalah ketauhidan. Kita akan mengenal tauhid secara detail, secara rinci. Juga kita nanti akan mengenal macam-macam kesyirikan, baik dari macam-macam syirik akbar, syirik kecil, sampai pada syirik yang samar. Itu nanti akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini. Adapun buku yang dipegang oleh para jamaah sekalian, ini buku yang berisi matan. Matan itu berisi tulisan asli dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ini dalam bentuk kitab terjemah. Di sini terbitan dari Media Hidayah. Ya, ada juga dari terbitan yang diterbitkan dari beberapa penerbit dari Jakarta. Namun yang dibagikan tadi sebanyak 50 buku itu yang terbitan yang ada dari penerbit Media Hidayah dari Jogja. Yang lainnya juga sama isinya, ya, dengan poin-poin yang sama pula, namun dengan cover yang berbeda. Jadi kalau ada yang memakai buku yang lainnya, monggo silahkan. Ada juga dengan judul sama, Kitab Tauhid, dan di situ nantinya bisa didapatkan isi yang sama. Nanti insya Allah pembahasan kita ini kita bahas per bab. Satu bab selesai, maka nanti silahkan bertanya yang ingin ditanyakan, kalau bisa terkait dengan permasalahan yang dibahas. Setelah itu lanjut lagi ke bab berikutnya lagi. Setelah itu silahkan bertanya apa yang ingin ditanyakan. Lalu seterusnya seperti itu. Insya Allah nanti berlanjut sampai setelah zuhur juga, sampai jam 1, ya, baru materi itu kami anggap selesai. Ya, di sini tidak pakai target. Yang penting Bapak dan Ibu-ibu sekalian paham kitab ini, bisa nantinya mengamalkannya, bisa menerapkannya. Kalau ini nantinya berisi kritikan-kritikan, ada ritual-ritual yang selama ini kita tekuni, ada di tengah-tengah kita, bahkan ada dalam rumah kita sendiri, maka kewajibannya untuk tinggalkan. Karena ini masalah rawan sekali yang dibahas dalam kitab ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama dari Saudi Arabia, yang beliau awalnya menempati tempat yang disebut dengan Najd.
Di Saudi Arabia beliau mengembangkan dakwah ini, namun pertama kali beliau menyusun kitab ini ketika beliau pergi ke Basrah. Basrah itu sekitaran Irak sana. Nah, ketika beliau berada di Basrah, beliau lihat kesyirikan itu tersebar luas. Kesyirikan di mana-mana tersebar luas. Ada syirik akbarnya, ada syirik asgharnya, syirik kecilnya, ada juga syirik-syirik yang masih samar yang orang-orang itu belum pada paham. Maka akhirnya beliau menulis kitab ini dengan tujuan untuk memahamkan masalah tauhid dan semakin menjelaskan syirik itu seperti apa. Lalu beliau selesaikan ketika beliau berada di Najd, dan ketika itu didukung lagi penyebaran dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan dakwah yang tersebar saat ini, dan kitab ini pun akhirnya disyarah atau diberikan penjelasan oleh para ulama dalam berbagai macam kitab syarah. Adapun yang kita bahas, kita tidak pakai kitab syarah tertentu, nanti saya bahas dari poin-poin penting yang cukup dari faedah-faedah yang beliau nanti sampaikan. Nanti ada yang kurang jelas ditanyakan. Adapun syarah atau penjelasan dari kitab ini banyak sekali di pasaran. Yang paling bagus nantinya bisa cari penjelasannya dari kitab Fathul Majid. Kitab Fathul Majid nanti bisa ditulis namanya Fathul Majid. Terjemahannya juga seperti itu harusnya. Ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucu langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini kitab yang penjelasannya paling bagus dari dulu sampai sekarang. Ya, jadi kalau ingin mendapatkan penjelasan lengkap bisa dari kitab tersebut, atau ada ulama-ulama belakangan yang punya penjelasan juga yang paling bagus poin demi poin. Ini kitab Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Saya belum tahu nama terjemahannya apa. Kemudian ada lagi Al-Qaulul Mufid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada lagi Al-Qaulus Sadid karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nanti bisa dicari judul-judul semacam itu. Namun kalau sudah ada Fathul Majid, insya Allah sudah mencukupi. Ada yang mungkin menerjemahkan 1 jilid, ada juga mungkin yang penerbit yang menerjemahkan itu 2 jilid. Taib, itu tadi tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau lahir 1115 Hijriah di Uyainah, meninggal tahun 1206 Hijriah. Dan Syekh Muhammad inilah yang dituduh membawa pemahaman Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini yang dituduh membawa pemahaman Wahabi. Sehingga kalau ada ustadz-ustadz yang keluaran atau lulusan dari Saudi Arabia, nah biasanya dituduh ini membawa pemahaman Wahabi. Ini tokohnya, ini tokoh Wahabi ini yang kita pelajari. Namun nanti kalau antum sekalian pelajari ini, kitab ini, akan temukan apa yang beliau utarakan, sistematika dalam penyusunan buku itu sama seperti ulama-ulama yang dulu juga sudah ada sebelum beliau. Para ulama itu sebutkan penyusunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sama seperti Imam Bukhari. Sama seperti Imam Bukhari menyusun kitab Sahih Bukharinya. Ada judul bab, kemudian dibawakan dalil. Kalau di sini beliau bawakan dalil Al-Quran, kemudian bawa hadis-hadis Nabi SAW untuk mendukung judul setiap bab. Untuk mendukung judul setiap bab. Contoh misalnya beliau nanti membahas judul bab tentang masalah jimat. Ada yang dari benang, ada yang dari gelang. Beliau sebutkan ini bagian dari kesyirikan. Lalu di bawahnya beliau bawakan asar-asar, bawakan riwayat-riwayat, bawakan hadis-hadis. Dengan judul saja kita sudah bisa pahami, oh maksud dari ayat, maksud dari hadis itu sama seperti judul yang beliau itu bawakan di atas. Jadi sudah memudahkan. Jadi orang sudah cerdas, orang sudah pintar, dengan membaca judul sudah tahu isi ayat Al-Quran yang dibawa, isi hadis yang dibawa itu sama seperti judul bab.
Tinggal nantinya perlu ada ya istilah kita itu, kita nanti tekankan pada poin tertentu. Ada yang bawa stabilo atau ada bawa pulpen, itu nanti saya suruh garis. Ini pendalilannya di sini. Nanti akan pahami, oh maksud judul bab, oh ini kaitannya dengan ayat ini pada bagian ini. Jadi sederhana sekali yang beliau sampaikan. Lalu beliau nantinya akan menyampaikan dengan memberikan kandungan bab, penjelasan kandungan bab. Artinya ayat tadi dan hadis tadi itu penjelasannya ada di akhir. Oh maksud dari ayat ini seperti ini kandungannya, maksud hadis ini seperti ini. Ada pelajaran-pelajaran yang beliau tarik dari ayat Al-Quran ataupun hadis yang dibawakan tadi. Nah kalau ini sudah dipahami, sekarang buka bab pertama. Bab pertama, kalau di terjemahan diberi judul Tauhid. Namun bisa tambahkan keterangan, bab ini berisi penjelasan kewajiban untuk bertauhid. Bab ini berisi penjelasan kewajiban untuk bertauhid. Nah sebelumnya kita kenal sedikit Bapak Ibu-Ibu sekalian apa yang dimaksudkan dengan tauhid. Nanti kalau saya jelaskan ada yang kurang jelas silakan ditanya, bisa di akhir nanti. Kalau saya jelaskan terlalu cepat bisa dibilang dipotong terlalu cepat, paham ya? Jadi nanti ada poin yang bisa dicatat. Tauhid kalau dalam istilah bahasa Arabnya berasal dari kata fi'il, kata kerja wahada yuwahidu tauhidan. Fi'il madinya itu wahada, fi'il mudhari'nya itu yuwahidu, masdarnya itu tauhidan. Arti tauhid mengesahkan Allah. Arti tauhid, tauhid artinya satu, esa. Arti tauhid itu satu atau esa. Sedangkan kalau kita bahas tauhid di sini yang dimaksudkan adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Rinciannya mengesahkannya dalam 3 hal. Rinciannya mengesahkannya dalam 3 hal. Yang pertama, mengesahkan dalam rububiyah. Yang pertama mengesahkan dalam rububiyah. Maka kita sebut dengan tauhid rububiyah. Mengesahkan dalam rububiyah. Kita sebut dengan tauhid rububiyah. Itu ringkasnya yang dimaksud tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Perbuatannya mencakup apa saja? Dirinci lagi jadi 4. Dirinci lagi jadi 4. 1. Allah sebagai pencipta. Bahasa Arabnya Al-Khaliq. 2. Allah sebagai pemberi rezeki. Bahasa Arabnya Ar-Raziq. 3. Allah sebagai penguasa. Bahasa Arabnya Al-Malik. Yang keempat, Allah sebagai pengatur jagat raya.
Allah sebagai pengatur jagat raya. Bahasa Arabnya Al-Mudabbir. Jadi kalau kita bahas tauhid rububiyah seputar 4 hal tadi, yaitu kita mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Ini tauhid dasar. Dan ini jadi tauhid yang dimiliki oleh setiap makhluk, termasuk orang musyrik. Ini tauhid dasar yang dimiliki oleh setiap makhluk, termasuk orang musyrik. Karena orang musyrik mengaku 4 hal tadi. Orang musyrik mengakui Allah itu sebagai pencipta. Orang musyrik juga mengakui Allah itu sebagai pemberi rizki. Orang musyrik juga mengakui Allah sebagai apa yang ketiga? Penguasa. Orang musyrik juga mengakui Allah sebagai pengatur jagat raya. Kecuali yang menyimpang. Kecuali yang sudah keluar dari tauhid tadi. Contoh, ada yang sudah menihilkan, tidak ada namanya pencipta sama sekali. Orang-orang ateis, maka sudah keluar dari fitrah. Ini sudah keluar dari fitrahnya manusia. Manusia itu ada, tidak mungkin muncul begitu saja. Pasti ada yang menjadikan. Ada di situ Allah yang punya peran untuk menciptakan makhluk. Manusia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ada penyebabnya, yaitu Sang Khalik nantinya yang nanti akan mencipta hal itu. Juga ada yang punya penyimpangan dalam masalah ini. Contohnya saja dalam hal pengaturan jagat raya. Sebagian ahli tasawuf itu ada yang punya keyakinan di bagian muka bumi ini, di bagian tertentu ada yang menguasainya. Ada yang menguasainya. Bagian kutub ini wali ini yang menguasai. Kutub utara ini wali ini yang kuasai. Bagian tengah ini wali ini yang menguasai. Bagian selatan ini wali ini yang menguasai. Atau ada yang menyatakan kepada makhluk-makhluk gaib, jin. Atau ada yang disebut dengan penguasa laut. Atau ada yang disebut dengan penguasa laut selatan. Paham ini? Pernah dengar? Penguasa laut kidul tahu? Siapa namanya? Nah, pernah ketemu enggak? Hah? Nah itu. Menyatakan ini yang menguasai satu bagian. Ini yang menguasai satu bagian. Maka dalam hal tauhid rububiyah itu bermasalah. Ya, dalam hal tauhid rububiyah itu bermasalah. Termasuk juga kalau ada orang yang tidak berdoa kepada Allah, namun berdoa meminta kepada orang mati langsung. Dengan keyakinan wali atau orang yang sudah mati ini yang mengabulkan doa. Maka dia punya permasalahan juga dalam hal keimanan pada tauhid jenis pertama. Tadi kita sebut tauhid apa? Tauhid rububiyah. Ingat itu baik-baik ya. Ini tauhid dasar. Kalau antum tidak punya tauhid ini, lebih parah daripada orang musyrik yang hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang musyrik di masa Rasul itu ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Mereka akan jawab, Allah. Siapa yang beri rezeki pada kalian? Mereka juga akan jawab, Allah. Namun kok kamu nyembah kuburan, namun kok kamu itu datangi minta-minta pada orang mati. Nah, itu permasalahan lain. Lalu sekarang yang kedua, mengesahkan Allah. Kalau tadi yang pertama apa? Mengesahkan Allah dalam rububiyah. Yang kedua, mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam uluhiyah disebut dengan tauhid uluhiyah. Disebut dengan tauhid uluhiyah. Pengertiannya, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan manusia.
mengesahkan Allah dalam perbuatan manusia. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, maksudnya ibadah hanya boleh ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu hanya boleh ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditujukan pada makhluk. Mau nanti ibadah yang nampak, ibadah lahiriah, contoh sembelihan. Bahasa kliniknya itu tumbal. Ini nanti kita bahas klinik ini banyak loh di sini. Saya mohon maaf nanti yang dulu pernah terjerumus dalam dunia klinik ini akan tersinggung di sini. Memang harus kesinggung. Ya. Risikonya ngaji pas pembahasan ini pasti kesinggung. Ya. Ini dunia-dunia klinik semua ditebas habis. Keluar dari sini mungkin jin-jinnya itu akan keluar ini. Ya, ini pengaruhnya kuat sekali kitab ini. Ini pengaruhnya kuat sekali, betul. Ini dibandingkan antum pelajari kitab fikih Ramadan, itu jinnya belum bisa keluar. Itu masalah hukum yang antum pelajari, namun ini masalah keimanan ini. Ya, ini masalah keimanan nih. Ketika masuk dalam majelis ini bisa menyelesaikan masalah-masalah klinik-klinik yang macam-macam tadi. Makanya kalau ada yang minta pada saya misalnya, tolonglah diruqyah. Saya nggak mau meruqyah. Saya suruh dia ngaji dulu ini. Hadir majelis ini dulu, ngaji kitab tauhid dulu bareng saya. Kalau sudah paham, itu baru nanti punya pengaruh. Punya pengaruh dengan sendirinya. Mungkin pas hadir di majelis ini dia kepanasan sendiri. Saya nggak tanggung jawab. Ya. Pengaruhnya ada. Karena memang ruh yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sangat pengaruh sekali untuk membedah permasalahan-permasalahan itu yang di tengah-tengah kita ini jadi suatu yang wajar. Baik, tadi tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan manusia. Artinya setiap ibadah hanya boleh ditujukan pada Allah. Contoh tadi saya sebutkan sembelihan. Sembelihan itu hanya untuk Allah. Maka kurban, kita ketika berkurban harus baca bismillah satu. Yang kedua, niatan untuk kurban tadi harus untuk Allah. Tidak boleh ada yang menyembelih kurban walaupun baca bismillah namun ditujukan untuk jin, nggak boleh. Walaupun baca bismillah, bismillahnya tidak berpengaruh. Dan tidak menjadikan sembelihan tadi diterima dan tidak menjadikan sembelihan tadi itu halal. Dalam masalah penyembelihan, dua hal ini harus diperhatikan. Dalam masalah ucapannya tadi, dia harus ucapkan bismillah. Dalam hal niatannya ditujukan untuk siapa? Harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh walaupun itu dia pakai nama kiai, walaupun pakai nama ustadz, kemudian menyembelih namun ini sebagai sesajian untuk jin atau makhluk gaib, tidak boleh. Walaupun pakai apa tadi? Pakai bismillah. Kalau niatannya sudah untuk selain Allah, biasanya tadi saya sebutkan untuk memenuhi ritual-ritual pesugihan. Tahu sugih? Pesugihan tahu? Apa bahasa Jakartanya apa? Ada juga di sini yang tempat pesugihan juga orang-orang Jakarta ada. Kalau orang Jawa itu memang ritualnya kayak gitu. Di sini ada tempat-tempat pesugihan juga untuk cepat kaya, cepat datang ke petilasan, datang ke kuburan, datang ke tempat-tempat yang di situ nanti setelah pulang dari situ langsung jadi kaya. Ada? Atau minimal dapat jimat-jimat lah. Ada di sini juga. Di kota sebesar ini juga ada. Yang maju seperti ini juga ada. Berarti masih jahiliyah berarti. Ya, gedung yang tinggi ini tidak menunjukkan di sini maju. Pemikirannya masih terbelakang. Kalau masih ada kesyirikan berarti masih terbelakang. Ibadah tadi hanya ditujukan untuk Allah. Nah, nantinya kita akan lihat satu persatu tadi mana ibadah-ibadah yang menyimpang. Yang ini kita hanya boleh tujukan pada Allah, akan dirinci satu persatu. Ini loh yang termasuk syirik, ini yang termasuk syirik, ini yang termasuk syirik, akan dibedah habis dalam kitab ini.
Nah, karena kita sebut tadi ibadah, perlu dicatat pengertian dari ibadah, perlu dicatat pengertian dari ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah menurut pengertian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, bahasa Arabnya ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Yang namanya ibadah adalah setiap nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ada dalam bentuk ucapan, ada dalam bentuk perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Yang lahir maupun yang batin. Coba diulang istilah ibadah tadi. Segala sesuatu yang mencakup segala sesuatu yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Ada yang berupa ucapan. Ada ucapan yang masuk syirik, ada. Ucapan ini bukan hanya yang kita katakan maksiat-maksiat seperti ghibah, namimah, bukan hanya itu. Ada ucapan yang masuk syirik. Contoh, bersumpah dengan nama selain Allah. Nanti ada bahasannya. Lalu ada juga yang termasuk perbuatan tadi, menyembelih untuk selain Allah, nazar untuk selain Allah, meminta perlindungan. Kalau minta perlindungan di sini bisa jadi ucapan, bisa jadi juga sesuatu yang ada dalam hati. Contoh lagi, doa kepada selain Allah. Ada yang zahir, ada yang lahir, dan ada yang batin. Ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Maka kalau bapak ibu-ibu temukan ada ibadah yang Allah cintai, ada sesuatu yang Allah itu cintai. Contoh Allah cintai, Allah beri pahala. Ada sesuatu yang Allah ridhoi. Contoh Allah ridhoi, Allah puji-puji amalan tersebut. Contoh misalnya Allah memuji orang yang menunaikan nazar. Dalam surat Al-Insan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu adalah orang-orang yang menunaikan nazar, dan seterusnya Allah sampaikan seperti itu. Dipuji orang-orang yang menunaikan nazar. Tanda Allah itu ridha, Allah puji orang yang menunaikannya. Allah memuji juga orang-orang yang mengerjakan sholat. Berarti sholat ibadah. Allah beri balasan pahala. Allah itu memuji juga orang-orang yang menunaikan puasa. Bahkan ada ayat sendiri yang membicarakan puasa, Al-Baqarah 183 sampai 187, khusus membahas masalah puasa. Itu berarti suatu ibadah. Ibadah-ibadah ini ibadah lahir, hanya boleh ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lahir, ada yang batin, ada yang tersembunyi di dalam. Contoh yang tersembunyi di dalam ini amalan tawakal. Bergantung penuh pada Allah. Ketika mau berobat, ketika untuk menyelesaikan urusan-urusan, ketika mencari nafkah, tawakalnya penuh pada Allah. Ini amalan hati. Nah, ini semuanya mencakup ibadah. Maka ibadah-ibadah ini hanya boleh ditujukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tauhid yang ketiga tadi, atau mengesahkan Allah yang ketiga, mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya.
disebut dengan tauhid asma wa sifat. Disebut dengan tauhid asma wa sifat. Nah, itu yang Bapak dan Ibu bisa kenal. Ada istilah asmaul husna, ada istilah sifat-sifat Allah. Namun sifat Allah itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Kalau di tengah-tengah kita sifat Allah cuma dibatasi dengan sifat 20. Apa saja sifat 20? Mukhalafatul lil hawadits ada enggak? Qiyamuhu bi nafsi ada? Ada. Itu sifat 20. Namun yang tepat sifat Allah tidak dibatasi dengan jumlah 20. Sifat Allah lebih daripada itu. Ada disebut yadullah, tangan Allah. Ada disebut wajah Allah, wajah Allah. Ada yang disebut Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah itu menetap tinggi di atas arsy-Nya. Ini kita membahas dengan istilah sifat-sifat Allah. Nama Allah yang kita kenal Asmaul Husna ada 99. Namun yang tepat Asmaul Husna lebih daripada itu. Cuma kalau ada yang menguasai, mempelajari, memahami, mengamalkan 99 nama dari nama Allah, maka dia punya keutamaan tersendiri. Nah, pembahasannya yang tauhid yang terakhir ini, tauhid asma wa sifat, ini dibahas dalam pembahasan para ulama. Misalnya ada yang menulis kitab fikih al-asmaul husna, fikih tentang masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang baik dan sempurna. Itu ada pembahasannya sendiri. Tidak dibahas dalam kitab ini kecuali bagian yang sedikit saja yang nanti akan dibahas tentang tauhid asma wa sifat. Adapun nanti kesyirikan terjadi karena 3 pelanggaran terhadap tauhid tadi. Berarti nanti syirik ada yang melanggar tauhid rububiyah, ada syirik yang melanggar tauhid uluhiyah, ada syirik yang melanggar tauhid asma wa sifat. Namun yang nanti kita khusus membahas di sini mayoritasnya yang kita bahas ini adalah yang kaitannya dengan tauhid nomor 2. Apa tauhid nomor 2 tadi? Tauhid uluhiyah. Jadi mayoritas kitab ini nanti akan membedah tauhid uluhiyah, dan itulah yang jadi masalah di tengah-tengah kita. Penyimpangannya banyak dalam masalah tauhid, yaitu pada tauhid uluhiyah atau dikenal juga dengan tauhid ibadah. Tauhid uluhiyah atau dikenal juga dengan tauhid ibadah. Nah, sekarang kita akan lihat kenapa kita harus bertauhid, atau yang tadi kami sebut dalam bab ini yang nanti akan dibahas wajibnya kita bertauhid atau kewajiban kita itu bertauhid. Kenapa kita harus mengesahkan Allah? Kenapa kita harus mentauhidkan Allah? Beberapa dalil nanti akan dibacakan, ya, dan nantinya kita akan lihat kesimpulan dalam kandungan bab yang nanti akan disebutkan oleh Syekh Muhammad. Baik, dibacakan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Beri keterangan di situ, beribadah kepadaku maksudnya mentauhidkanku. Beribadah kepadaku itu maksudnya mentauhidkanku. Jadi jin dan manusia itu dicipta untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan para ulama itu mengungkap bahwa kalau ada kalimat disebut dengan ibadah, maka yang dimaksudkan adalah mentauhidkan Allah. Artinya ibadah tadi bukan hanya kita sholat saja, namun niatan kita untuk sholat ini harus ditujukan untuk Allah. Tidak boleh memamerkan ibadah. Kalau disebutkan sodakoh, sodakoh itu ibadah, maka sedekah ini juga ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk cari muka, tidak boleh untuk cari sanjungan, tidak boleh untuk cari pujian. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menjelaskan tentang hikmah diciptakan manusia atau tujuan diciptakannya manusia. Namun ingat, tujuan ini
tidak direalisasikan oleh semua manusia. Ada yang beribadah mentauhidkan Allah dan ada yang tidak mentauhidkan Allah. Namun kalau siapa yang merealisasikan ayat ini, mewujudkan tauhid, berarti dia telah mencapai tujuan ia diciptakan di dunia, yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata. Ayat yang kedua, An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Tolong tadi ayat Zariyat ayat 56 digaris bawahi, melainkan untuk beribadah kepadaku. Kalimat poin pentingnya pada situ. Atau ada yang punya stabilo, mulai dari melainkan untuk beribadah kepadaku. Pada ayat yang kedua, An-Nahl ayat 36, garis bawahi, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut itu apa? Catat, ada beberapa pengertian taghut. 1. Setan. Berarti diperintahkan jauhi setan. Jadi jangan setan itu diagungkan. Dan juga nggak usah pakai label-label setan. Ada baju sepak bola kan? Red Devils ada kan? Devils apa artinya? Setan kan? Red Devils berarti setan merah. Pakai logo itu, pakai bawa masuk ke masjid coba. Jauhi taghut, jauhi setan, jangan pakai logonya. Berarti kalau sudah punya gimana? Copot logonya tadi. Nggak boleh, jauhi taghut. Kamu malah pakai taghut bawa ke masjid. Terus pengertian yang kedua, taghut, dukun dan paranormal. Ya, dukun dan paranormal, kuhan. Dukun dan paranormal. Tengah-tengah kita ada yang sebut dengan orang pintar. Terserah mau pakai surban atau tidak. Gak pandang pakaian. Ada yang pakai surban, ada yang tidak pakai surban, ada yang dahinya inti hitam, terserah. Gak pakai penampilan, hakikatnya seperti apa? Ya, kita nggak pandang penampilan. Semua bisa, mau orang yang ngaku nabi juga penampilannya soleh. Ngaku nabi kan berarti dajjal kan, dajjal kecil, ya kan? Penampilannya soleh, kelihatan soleh. Nggak pandang itu, pokoknya kamu ngaku nabi tidak benar, kamu dajjal. Tidak pandang seperti itu, tidak pandang penampilan, hakikatnya apa? Paranormal berarti kerjaannya apa paranormal? Ramal-ramal kan? Ya. Dukun orang pintar tadi ada ritual-ritual yang dia lakukan untuk datang, ada orang datang, dia menyembuhkan dengan cara-cara tertentu. Entah dengan dia bacakan pada kemenyan kayak atau yang lainnya, atau entah itu pindah-pindah penyakit ke hewan, misalnya transfer penyakit ke hewan. Ada nggak seperti itu? Ada. Jakarta ada juga. Ya. Di sini tadi tidak pandang orangnya kayak gimana, ya, tidak pandang orangnya, jangan tertipu dengan penampilan. Barangkali dia juga pakai petis juga sama, putih, berjenggot, namun dukun, namun jadi paranormal. Apa tadi pengertian taghut tadi? Dukun atau paranormal. Yang ketiga, ini pengertian yang lebih lengkap dari Ibnul Qayyim. Nanti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan pengertian juga, namun tidak selengkap ini. Pengertian yang lengkap, kullu ma ubida min dunillah. Maaf, kullu ma tajawaza bil abdu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Catat pengertiannya. Taghut adalah segala sesuatu yang hamba bersikap melampaui batas, yang hamba atau manusia bersikap melampaui batas,
Bisa jadi itu sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah. Contoh misalnya sesuatu yang disembah itu kuburan, diagung-agungkan, doa di situ, disembah nantinya. Orang soleh yang dalam kuburan tadi yang sudah mati, disembah berarti. Ma'budin au matbu'in, atau ada sesuatu yang diikuti. Ada sesuatu yang diikuti. Contoh misalnya ada hukum yang sudah jelas, Allah katakan haram. Namun ini karena ustadznya mengatakan halal, akhirnya jamaahnya pada ngikut. Alasannya apa? Pokoknya Pak Kiai saya sudah ngomong seperti itu, saya manut pada Kiai. Kiai yang ngantarkan saya ke surga. Saya manut saya sama dia, walaupun itu salah. Sudah tahu itu salah, namun ikuti orang. Ya, ini yang kedua lagi. Kemudian atau sesuatu yang ditaati. Sesuatu yang ditaati. Dia meyakini bahwasanya hukum selain Allah ini lebih mulia, lebih afdol daripada hukum Allah yang Allah tetapkan. Bahkan dia hina-hina hukum Allah. Dia hina-hina hukum rajam, dia hina-hina ketetapan waris, dia hina-hina semacam itu hukum-hukum yang ada. Kenapa? Taat pada hukum yang lain, taat pada hukum selain Allah, masuk juga dalam hal ini. Dan ini pengertian tagut yang lebih lengkap disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Baik, digarisbawahi tadi ya, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Kemudian yang ketiga, dalil ketiga Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah sekali-kali mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan pula membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memeliharaku sewaktu kecil. Baik. Dalam ayat ini ada kewajiban-kewajiban yang dijelaskan. Digarisbawahi pada kalimat Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Sampai di situ. Ini poin pentingnya. Lihat sebelum kewajiban-kewajiban yang lain dijelaskan, ada bakti pada orang tua, di situ dijelaskan. Kemudian jelaskan tingkah laku pada orang tua harus seperti apa, jaga perkataan, jaga ucapan, merendahkan diri di hadapan orang tua. Sebelum pada orang tua harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ibadahnya harus baik kepada Allah, imannya harus benar pada Allah. Setelah itu diperintahkan untuk berbakti pada orang tua. Poin penting di sini, saya tidak bahas tentang masalah bakti pada orang tua karena nanti butuh pembahasan yang panjang. Poin penting di sini, orang yang imannya benar, Bapak Ibu sekalian, pasti akan diwujudkan pada akhlak yang benar.
pasti akan diwujudkan pada kesantunan yang nanti itu akan muncul. Jadi jangan karena belajar tauhid seperti ini malah keluar dari sini jadi orang yang bengis, orang yang kasar. Malah harus jadi santun. Dan sifat orang yang belajar Al-Quran, ya, sifat orang yang belajar Al-Quran itu nanti silakan dikaji nanti dalam surat Abasa. Sifat orang yang mengkaji Al-Quran itu harus 3. Allah sebutkan dalam surat Abasa nanti pada ayat bi aidi safarah kiramim bararah. Ini jelaskan tentang sifat malaikat. Sifat malaikat itu ada 3. Nanti tahu nanti sifat orang yang membawa Al-Quran juga nanti ada 3 seperti ini. Sifat malaikat ada 3. 1, safarah. Safarah itu artinya utusan. Safarah itu artinya utusan. Kemudian sifat malaikat yang kedua, kiram, mulia. Kemudian sifat malaikat yang ketiga, bararah, punya akhlak yang mulia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir. Maka kesimpulannya berarti orang yang membawa Al-Quran atau orang yang memahami Al-Quran atau orang yang sudah ngaji, orang yang sudah punya ilmu, punya 3 sifat yang sama juga. Yaitu apalagi yang pertama tadi? Safara, jadi utusan, berarti dia bawa ilmu nanti. Jadi utusan berarti dia membawa ilmu. Kemudian yang kedua, dia jadi orang yang kiram, jadi orang yang mulia. Orang yang mulia berarti tidak boleh bergaul sembarangan. Jaga lingkungan. Kumpul dengan orang-orang yang setipe, kumpul dengan orang-orang yang semisal, kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan orang-orang yang ngaji, bukan dengan orang yang rusak. Yang bisa merusak pergaulannya, yang bisa merusak penampilannya, yang bisa merusak akhlaknya, yang bisa merusak imannya. Yang ketiga tadi apa? Barara, orang yang memiliki Al-Quran atau orang yang belajar, orang yang ngaji, orang yang sering datang majelis ilmu punya sifat barara, punya akhlak yang mulia, punya akhlak yang santun. Maka Nabi SAW itu mengatakan, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kata Nabi SAW, dia akan bersama ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan bersama dengan malaikat safarah, malaikat yang punya sifat kiram, malaikat yang punya sifat bararah. Punya 3 sifat tadi. Maka miliki itu. Dapat ambil pelajaran juga dari ayat tadi Al-Isra ayat 23 sampai 24. Poin penting di sini kita diperintahkan untuk beribadah pada Allah semata, tidak menyekutukan Allah. Lalu surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Garis bawahi semua ayat tersebut. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Berarti di sini perintahnya kita hanya beribadah pada Allah saja. Perintahnya juga di sini kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu baca yang panjang surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan kepada kalian apa yang diharamkan kepada kalian oleh Rabb kalian, yaitu janganlah kalian berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut jatuh miskin. Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Janganlah membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Rabb kalian kepada kalian agar kalian memahaminya. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai mereka dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kemampuannya. Apabila kalian berkata, hendaklah berlaku adil walaupun kepada kerabatmu. Penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian ingat. Sesungguhnya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Taib, di garis bawahi kewajiban bertauhid itu diterangkan pada kalimat janganlah kalian berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Di bagian bawah, janganlah kalian berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Nah, lihat di sini juga ada perintah-perintah tidak boleh berbuat syirik, ada berbuat baik kepada orang tua, kemudian jangan membunuh yang lainnya, jangan melakukan perbuatan-perbuatan keji. Baru di akhir ayat disebutkan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula. Jangan ikut jalan yang bermacam-macam. Jalan yang lurus cuma satu, jalan yang menyimpang itu banyak. Fatafarraqa bikum an sabili. Nantinya kalau kalian itu ikut jalan yang macam-macam tadi, kalian akan terpisah dari jalan yang lurus. Zalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti kalau orang itu bertauhid, dia sudah menempuh jalan yang lurus. Kalau dia itu berbuat syirik, maka dia berada di jalan yang menyimpang. Sudah keluar dari jalan yang lurus. Alias kita katakan orang yang berbuat syirik itu adalah orang-orang yang sesat. Padahal kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus tadi. Berarti kalau keluar dari jalan yang lurus ini namanya orang-orang yang sesat. Sifat dari orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik itu sudah berada dalam kesesatan. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atas cincin stempel beliau, hendaklah membaca firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan kepada kalian apa yang diharamkan kepada kalian oleh Rabb kalian, yaitu janganlah kalian berbuat syirik kepadanya sedikit pun, sampai firman-Nya, sesungguhnya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Taib. Lihat Ibnu Mas'ud terangkan ayat tadi, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang tertera di atas cincin stempel beliau, diberikan tanda bintang, yaitu wasiat yang terakhir. Wasiat yang terakhir. Jadi ini tadi yang disebutkan dalam ayat tadi, ini adalah wasiat Nabi SAW yang terakhir, yaitu mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, berbakti pada orang tua. Itu wasiat dari Nabi SAW yang terakhir. Maka disuruh baca surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 tadi. Kemudian dalil yang terakhir dalam bab ini hadis Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal menuturkan, kuntu radifan, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah yang wajib dipenuhi hambanya dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi para hambanya adalah beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah Dia tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada khalayak ramai? Nabi menjawab, janganlah engkau sampaikan dahulu kabar gembira ini. Nanti mereka akan mengandalkan tauhid mereka dan tidak beramal. Taib. Nabi SAW itu pernah berboncengan dengan Mu'adz bin Jabal di atas seekor keledai. Keledai ini bukan binatang yang istimewa, tunggangan yang istimewa di masa beliau. Ketika itu terjadi perbincangan. Nabi SAW tanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah yang wajib dipenuhi hamba? Hak Allah yang wajib dipenuhi hamba, berarti kewajiban manusia, termasuk hak Allah. Dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah? Kemudian Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW bersabda, hak Allah, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia adalah manusia itu beribadah pada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Beribadah pada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Kemudian wa haqqul ibad 'alallah, dan hak hamba pada Allah, artinya nantinya Allah akan tunaikan. Kalau tadi direalisasikan hak Allah tadi, kewajiban manusia tadi direalisasikan, diwujudkan, maka nanti Allah akan balas dia. Nanti Allah akan memenuhinya, yaitu Allah tidak akan menyiksa siapa saja yang tidak berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena tahu seperti ini, Mu'adz ini merasa ini berita gembira. Oh, kuncinya cuma pada satu poin, berarti kita bisa selamat kuncinya pada satu poin. Yang jelas kita tidak berbuat syirik. Ingat ya, maka digarisbawahi dulu pada kalimat beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Digarisbawahi, beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Berarti poin pentingnya Allah tidak akan menyiksa kita, cuma satu poin saja, yaitu apa? Kita tidak berbuat syirik. Orang tidak berbuat syirik pasti selamat. Namun nanti ada yang punya pandangan kayak gini, oh nggak apa-apa kalau begitu, saya selingkuh, saya itu berzina, saya itu berjudi, saya minum minuman keras, yang penting saya tidak berbuat syirik. Yang penting saya tidak berbuat syirik. Karena yang jelas ini jadi poin yang selamat. Maka ketika itu, karena dikhawatirkan nanti ini dialog antara Nabi SAW dengan Mu'adz ini bocor di tengah-tengah sahabat yang lainnya, dan imannya ketika itu belum kuat, Nabi SAW ketika itu katakan pada Mu'adz, kamu jangan kabari yang lain. Kamu jangan kabari yang lainnya, karena kalau kamu kabari yang lain, mereka cuma bergantung, yang penting tidak berbuat syirik, yang penting tidak pakai jimat, yang penting tadi tidak lakukan tumbal pada selain Allah, yang penting tidak percaya dengan dunia-dunia klinik tadi, pasti selamat. Ada nggak orang kira-kira seperti ini? Mungkin ada. Namun kalau di tengah-tengah kita, kalau dia suka main perempuan, biasanya punya jimat-jimat, pelet dia pakai, susuk dia pakai, betul nggak?
Ada yang seperti itu kan? Ada yang ingin menang dalam perjudian, jimat dia pakai. Sudah berbuat dosa besar, tambah syirik lagi. Di tengah-tengah kita parahnya seperti itu. Namun yang jelas, kalau orang itu selamat dari syirik, Bapak Ibu-Ibu sekalian, antum semua selamat dari syirik, ini jadi modal penting itu sebelum mati. Yang penting ini dibereskan dulu. Dulu dunia perdukunan itu diterjuni langsung, ada sedikit masalah datang mengadu pada dukun, ada sedikit masalah datangi paranormal, orang pintar. Sekarang harus bertobat. Kuncinya tidak berbuat syirik saja. Kalau masalahnya dosa syirik nantinya dibawa sampai mati, ini masalah fatal. Nanti akan kita lihat pada bab yang keempat nanti. Ini masalah fatal, tidak akan selamat. Namun kalau antum selamat dari syirik, sudah beres. Makanya ini jadikan awal dalil dari beliau. Poin pentingnya tadi, ini hak Allah, wajib ditunaikan oleh hamba. Kita mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Dan sekarang kita lihat hadis-hadis, dalil-dalil tadi sudah disebutkan. Kita lihat kandungan bab. 1. Hikmah penciptaan jin dan manusia. Tadi ayat berapa yang sebutkan hikmah penciptaan jin dan manusia? Ayat berapa? Surat apa tadi? Az-Zariyat ayat 56. Beri keterangan surat Az-Zariyat ayat 56. Nomor 2. Ibadah adalah hakikat tauhid, karena permusuhan yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik lantaran masalah tauhid ini. Ibadah itu adalah hakikat tauhid. Orang itu tidak bertauhid, ibadah tidak diterima. Kalau bertauhid, mentauhidkan Allah, baru ibadahnya itu diterima. Jadi antum sebelum mempelajari masalah sholat, sebelum masalah puasa itu dipelajari, kitab tauhid dipelajari dulu. Kalau kitab tauhid tidak dipelajari, antum tidak tahu kalau ibadah itu jadi masalah. Maka tauhid itu akan membuat ibadah diterima, syarat mutlak. Orang tidak bertauhid malah masalah. Apalagi nantinya kita akan membahas syirik akbar. Kalau terjatuh pada syirik akbar, 3 masalah nanti akan terkena pada orang yang berbuat syirik akbar, syirik besar. Bisa dicatat dulu sebagai muqaddimah. Orang yang berbuat syirik besar, 3 hal nanti yang akan dia peroleh. 3 masalah yang akan dia peroleh. 1, dosanya tidak akan diampuni kalau dibawa mati. Dosa syiriknya tidak akan diampuni kalau dibawa mati. Namun kalau ketika hidup tobat, Allah terima tobatnya. Jangan sampai dibawa mati. Allah tidak maafkan dosa syirik yang dibawa mati. 1. Kemudian masalah yang kedua dari syirik besar, amalannya jadi terhapus. Amalannya jadi terhapus. Maksudnya amalannya terhapus apa? Dia punya amalan sholat, punya amalan puasa, gemar sodako, gemar berinfak, biasa menyumbang untuk masjid. Namun syirik akbar yang dia perbuat, semua amalannya jadi terhapus. Allah pernah menegur Nabi SAW, laqad asyrakta la yahbatanna amalu. Andai engkau berbuat syirik, wahai Nabi Muhammad, amalanmu sendiri akan terhapus. Sampai haji itu pun bisa terhapus gara-gara berbuat syirik. Walaupun orang-orang mungkin masih panggil dia Pak Haji. Namun di sisi Allah, amalan hajinya jadi terhapus kalau berbuat syirik. Maka syirik itu ibaratnya seperti pembatal-pembatal dalam wudu. Kalau antum melaksanakan sholat dalam keadaan kentut, sholatnya batal atau tidak? Batal. Walaupun antum ngotot, saya mau sholat saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau saya tidak berwudu, tetap tidak akan diterima. Kita tidak butuh pengakuan, namun kenyataannya seperti apa? Wudu batal, dengan kentut tadi sholat jadi batal. Maka sholat tidak diterima. Maka Islam kita tidak diterima cuma gara masalah ini, yaitu gara-gara berbuat syirik. Maka KTP tidak berlaku lagi di sisi malaikat. KTP itu tidak berlaku lagi. Antum ngaku muslim ketika mati pun, namun kenyataannya berbuat syirik dan tidak bertobat sampai mati, amalan terhapus.
Makanya jadi modal utama sebelum mati. Jauhi syirik. Akibat yang ketiga, orang yang berbuat syirik besar. Yang ketiga, kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Ingat, satu tadi tidak dimaafkan kalau dosa syiriknya dibawa mati. Yang kedua, amalannya semuanya terhapus. Ibaratnya tadi seperti orang yang sholat dalam keadaan kentut, sholatnya batal. Kemudian yang ketiga, kekal dalam neraka. Sama dengan orang-orang kafir yang lainnya statusnya. Walaupun di dunia itu ngaku muslim tulen, penampilan juga muslim, kita tidak butuh seperti itu. Namun ingat, di sini tugas kita tidak mengkafirkan orang. Ini cukup jadi pelajaran bagi kita. Ya, sekali lagi ini cukup jadi pelajaran bagi kita. Oh, saya tahu seperti ini bahayanya. Saya pernah seperti itu melakukannya. Saya harus tinggalkan segera. Daripada antum ngurus orang lain, diri sendiri nggak pernah terurus, mendingan perbaiki diri dulu. Jangan jauh pulang dari sini langsung kafir-kafirkan orang. Wah, ini syirik akbar ini, khalidina finnar, kekal dalam neraka. Antum koreksi dulu diri sendiri dulu, ini saya masih ada keyakinan kayak gini enggak ya? Jangan-jangan di rumah saya itu saya masih punya keyakinan bahwa saya ini keris ini masih punya keampuhan, ada isinya keris ini. Dipajang dalam rumah, kata bapak dulu, ini harus kamu pegang terus biar rumahmu itu jadi aman. Oh, berarti sudah punya keyakinan nih kepada keris ini. Padahal yang datangkan manfaat, yang melepaskan kita dari bahaya mudarat Allah, bukan keris. Beda kalau kerisnya nggak ada isi, maksudnya nggak diisi jin, cuma jadi pajangan saja, ini beda. Statusnya beda, tergantung niat. Namun ada yang niatannya seperti itu. Ini yang bahaya seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, barang siapa yang belum merealisasikan tauhid ini, dia belum beribadah kepada Allah. Disinilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wala antum ma'abiduna ma a'bud. Kalian bukan penyembah Rabb yang aku sembah. Ingat, barang siapa yang belum merealisasikan tauhid ini, dia belum beribadah kepada Allah. Garis bawahi itu besar-besar. Orang yang tidak bertauhid berarti tidak beribadah pada Allah. Orang yang tidak bertauhid, tidak mengesahkan Allah dalam ibadah, berarti tidak beribadah pada Allah. Artinya orang yang tidak bertauhid, ibadahnya tidak diterima. Sebagaimana tadi dijelaskan. Terus yang keempat, hikmah diutusnya para rasul. Apa hikmah diutusnya para rasul tadi? Dalilnya An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Telah diutus rasul di setiap umat, perintahnya apa? Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ini isyarat ke surat An-Nahl ayat 36 tadi. Yang kelima, risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat universal bagi seluruh umat. Risalah Rasul itu bersifat universal kepada seluruh umat, kepada siapapun. Jilbab untuk orang Arab, untuk orang Indonesia. Sholat, tata caranya seperti itu yang Nabi SAW contohkan pada para sahabat, maka berlaku juga di negeri yang lainnya sama seperti itu pula. Syariat-syariat itu berlaku umum untuk siapa saja. Termasuk juga ajaran tauhid, ini untuk ajaran siapa saja. Tidak perlu kita itu bawa-bawa, saya kan sudah, tradisi saya seperti ini, budaya saya seperti ini, saya tidak mau menerima ajaran tauhid ini. Ingat, ajaran Rasul, risalah dari Rasul kita Muhammad SAW berlaku untuk seluruh umat. Jadi Islam yang benar. Kita dituntut jadi Islam yang benar itu bagaimana? Ikuti apa yang Nabi SAW itu bawa. Apa yang berlaku di tanah Arab sana, maka berlaku juga di negeri kita. Tidak perlu pakai alasan saya mau Islam Nusantara saja. Islam gak usah pakai embel-embel seperti itu di belakang. Sudah, Islam yang ada di zaman Rasul bawa juga ke zaman ini. Maka zaman Rasul itu membawa ajaran, setiap Rasul diutus untuk mentauhidkan Allah. Zaman ini juga mentauhidkan Allah. Di Arab sana mentauhidkan Allah, di Indonesia juga mentauhidkan Allah. Makanya Indonesia itu dibuat bertauhid. Ya, nggak usah pakai embel-embel apa tadi? Islam
Tara, mau menyesuaikan, sudahlah saya selestarikan tradisi saja. Saya tidak mau membawa ajaran-ajaran dari Arab. Ajaran dari Arab itu ajaran Wahabi. Sudah keliru sekali. Ajaran Rasul itu ajaran tauhid tadi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mengajarkan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setiap Rasul ajarannya tauhid seperti itu. Jadi setiap Rasul itu ingatkan, itu jimat nggak boleh, itu nggak boleh percaya pada dukun, nggak boleh percaya pada orang pintar seperti itu, nggak boleh. Itu dari setiap Rasul. Maka siapa saja yang mendakwakan seperti ini, ada kiai yang mendakwakan seperti ini, ada ustadz yang mendakwakan seperti ini, berarti benar ajarannya. Malah yang nggak pernah ungkit-ungkit seperti ini, itu yang malah masalah. Kok takut sekali ya bicara kayak gini, wah nanti menghancurkan tradisi. Kita ini mau mengajarkan Islam yang benar atau mempertahankan yang sudah ada dulu terus, pertahankan yang jelek-jelek terus. Harus mengajarkan yang benar. Sampaikan yang benar itu benar. Maka nggak usah takut, karena ini ajaran para Rasul yang turun temurun, yang sudah dari dulu ada. Yang nggak sampaikan ini takut-takut sampaikan hal ini malah masalah dakwahnya. Kok cuma ngurus manajemen hati terus, syirik juga tetap jalan, jimat tetap pakai saja nggak apa-apa. Kolbunya terus diperbaiki, padahal kolbu yang paling penting, hati yang paling penting, hatinya dengan Allah dulu. Imannya pada Allah dulu, bukan hati yang sekedar bersih saja, bukan. Hati yang bersih itu kalau dia itu benar-benar mentauhidkan Allah. Maka tahu dakwah yang benar itu bagaimana? Lihat isi ceramah ustadznya, banyak nggak membahas masalah tauhid. Banyak nggak menyinggung masalah ini. Karena ini dakwah para Rasul. Kalau ini kok takut-takut diajarkan, wah ini masalah nih, kok ustaznya sampai kayak gini saja, masih pendapatnya ini separuh-separuh. Kok nggak mau tegas, ini syirik. Padahal ini dakwahnya para Rasul. Rasul saya tegas dalam masalah ini, kok nggak berani tegas. Karena ini penting, jalan selamat tadi yang sudah kita sebutkan. Terus ajaran para nabi adalah satu, yaitu tauhid. Ajaran para nabi satu, yaitu apa? Tauhid. Dari dulu sampai sekarang setiap Rasul mendakwakan tauhid. Nabi Muhammad lebih-lebih lagi mengingatkan umatnya pada tauhid. Terus suatu masalah yang besar, yaitu bahwa ibadah kepada Allah tidak bisa terwujud dengan benar kecuali dengan mengingkari taghut. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti", barang siapa yang ingkar kepada taghut. Masalah yang penting lagi, ibadah pada Allah itu harus mengingkari taghut. Apa saja tadi pengertian taghut? Saya bawakan 3. Tadi 1, setan. 2, dukun paranormal, orang pintar. 3, segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas. Ada yang disembah, ada yang diikuti, dan ada yang ditaati. Terus yang ke-8, pengertian taghut bersifat umum, mencakup segala yang disembah selain Allah. Kalau di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawa taghut itu adalah kullu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Namun pengertian yang paling bagus tadi dari Ibnu Qayyim. Terus 3 ayat muhkam dalam surat Al-An'am ini menurut orang salaf memiliki kedudukan yang penting karena terkadang di dalamnya beberapa permasalahan terkandung di dalamnya beberapa permasalahan penting, dan yang pertama adalah larangan terhadap syirik. Lihat tadi surat Al-An'am yang panjang tadi 151 sampai 153, diawali dari perintah-perintah sebelumnya, diawali dulu larangan untuk berbuat syirik. Terus ayat-ayat muhkam yang tercantum, ayat-ayat muhkam itu maksudnya beri keterangan ayat-ayat yang sudah jelas, tidak butuh banyak penafsiran. Ayat-ayat muhkam itu ayat-ayat yang sudah jelas, tidak butuh banyak penafsiran. Terus yang tercantum dalam surat Al-Isra mengandung 18 permasalahan penting. Dimulai dengan firman Allah, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman mahdzula." Janganlah engkau adakan sesembahan yang lain di samping Allah, agar engkau tidak menjadi tercela dan ditinggalkan Allah. Terus yang diakhiri, dan diakhiri dengan firman-Nya, "Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura."
Janganlah engkau mengadakan sesembahan lain di samping Allah sehingga menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam neraka dengan keadaan tercela lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Baik, dari ayat 22 dari surat Al-Isra sampai ayat 39 dari surat Al-Isra. Awalnya diawali dengan jangan berbuat syirik. Diakhiri juga dengan jangan berbuat syirik. Ada kata Syekh Muhammad di sini ada 18 permasalahan penting. Diawali dengan syirik, ditutup juga dengan syirik. Diawali dengan menjauhi syirik, ditutup juga dengan menjauhi syirik. Berarti pembahasan ini adalah pembahasan yang penting. Terus Allah mengingatkan kita tentang pentingnya permasalahan ini dengan berfirman, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah." Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabbmu kepadamu. Taib, yang ke-11. Ayat dalam surat An-Nisa dinamakan dengan ayat 10 hak. Allah memulai dengan firman-Nya, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Lihat surat An-Nisa ayat 36 tadi, ayatnya pendek tadi yang dinukil oleh Syekh. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Namun seterusnya itu nanti mengandung ada ayat 10 hak. Jadi disebutkan 10 macam kewajiban dalam surat An-Nisa ini. Diawali dengan kewajiban pertama, sembahlah Allah dan jauhilah syirik. Sembahlah Allah dan jauhilah syirik. Sebelum kewajiban yang lainnya disebutkan terlebih dahulu kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Terus 12. Perlu diingat wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau. Apa tadi wasiat dari Rasulullah SAW? Surat Al-An'am 151 sampai 153. Tadi perkataan dari Ibnu Mas'ud. Terus mengetahui hak Allah yang wajib kita penuhi. Apa tadi hak Allah yang wajib kita penuhi? Beribadah pada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Tadi dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Terus mengetahui hak para hamba yang pasti akan dipenuhi Allah jika memang mereka benar-benar menunaikan hak Allah. Tadi sudah diketahui juga Allah akan memenuhi janjinya. Jika apa? Jika hamba itu mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali, maka janjinya Allah tidak akan menyiksanya. Maka janjinya Allah tidak akan menyiksanya kalau dia tidak berbuat syirik. Berarti sebaliknya, kalau hamba itu berbuat syirik, Allah pantas untuk menyiksanya. Terus 15. Permasalahan ini tidak diketahui sebagian para sahabat, yaitu apa yang disampaikan oleh Nabi SAW pada Mu'adz. Hak Allah yang jadi kewajiban hamba. Ini sahabat yang lain tidak mengetahui. Ini disampaikan tadi pertama dari Nabi SAW disampaikan kepada Mu'adz. Terus diperbolehkannya menyembunyikan ilmu karena maslahat. Karena tadi kan Nabi SAW katakan jangan sampaikan pada yang lain. Tapi kok kita jadi tahu? Berarti sudah bocor atau belum? Sudah belum? Sudah. Awalnya tidak diberitahukan. Namun ketika Mu'adz lihat ini maslahatnya besar, maka ketika itu dia sampaikan. Berarti awalnya Mu'adz menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu dengan maksud menunda. Boleh. Saya mau menyampaikan ini pada orang tua ini. Saya timbang-timbang. Ini orang tua ada 2 pelanggaran besar yang dia lakukan. Yang pertama, syirik masih ada. Yang kedua, orang tua masih minum minuman keras. Mana berarti yang lebih didahulukan? Mana yang lebih didahulukan? Syirik atau minuman keras? Syirik. Berarti ingatkan syirik dulu. Berarti yang tadi tentang masalah minuman keras jadi ilmu yang tersembunyi, belum disampaikan. Syirik yang terlebih dahulu disampaikan kepada orang tua, diingatkan masalah syirik tadi. Ada waktu imannya sudah kuat, baru disampaikan untuk masalah yang lainnya lagi yang merupakan pelanggaran. Terus dianjurkannya menyampaikan kabar kepada sesama muslim yang bisa membuat hatinya senang. Tadi Mu'adz ingin sampaikan kabar gembira ini. Berarti setiap ada kabar gembira boleh sampaikan pada orang lain. Entah punya keturunan atau dia dapat sesuatu yang itu dia rasa bahagia, dia boleh sampaikan pada orang lain. Yang 18, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Tadi Rasulullah SAW kenapa tidak mengizinkan berita ini diberitahukan kepada yang lain? Karena nanti orang cuma tergantung pada rahmat Allah. Jelas Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik.
Kalau kita cuma bergantung pada rahmat Allah ini kan rahmat Allah, Allah tidak akan menyiksa. Ini rahmat Allah. Maka nanti ada yang gampang-gampangan, memudah-mudahkan diri. Sudahlah, kita dosa ini nggak apa-apa. Yang penting syirik itu tidak boleh dilakukan. Ini saya punya perempuan simpanan, ya nggak apa-apa. Yang penting saya itu tidak syirik. Anggapannya seperti itu. Jangan bergantung pada rahmat Allah saja. Ingat juga ada siksa dari Allah. Maka orang itu harus nimbang-nimbang di sini. Kapan dia mendahulukan rahmat Allah? Yaitu ketika dia sudah terjerumus dalam dosa. Bukan belum berbuat dosa, dia mengandalkan rahmat. Kalau belum berbuat dosa sudah mengandalkan rahmat, nggak apa-apa kita maksiat, besok tobat. Nggak apa-apa kita lakukan dosa besar ini, masih ada waktu, besok masih bisa tobat. Itu namanya mengandalkan rahmat. Harusnya dia kedepankan, saya takut ini. Siapa tahu ini nanti hidup saya yang terakhir. Saya berbuat maksiat, besok tidak mungkin lagi bertobat. Allah pasti akan menyiksa saya. Harusnya dahulukan siksa Allah ketika ingin berbuat maksiat, bukan dahulukan rahmat Allah. Terus jawaban orang yang ditanya permasalahan yang tidak diketahuinya adalah Allahu wa rasuluhu a'lam. Jawaban orang yang ditanya permasalahan yang tidak diketahuinya, dia jawab dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini beri catatan, ini terkait dengan permasalahan agama dan ketika Rasul itu hidup. Namun ketika ini mencakup masalah dunia, Rasul tidak perlu dibawa-bawa di sini. Ya, cukup kita katakan Allahu a'lam. Terus 20. Diperbolehkannya menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu, tidak kepada yang lainnya. Diperbolehkan menyampaikan ilmu kepada orang tertentu, tidak kepada yang lainnya. Tadi ilmu dari Nabi SAW sampaikan pada siapa? Mu'az. Sahabat yang lain tidak diberikan. Nabi SAW spesialkan Mu'az dibandingkan sahabat yang lainnya. Boleh ketika itu kita kelompokkan seorang, kita ngajarkan ilmu kepada orang ini, yang lainnya tidak termasuk. Karena mungkin Mu'az ketika itu dia keimanannya lebih bagus, yang lainnya itu belum, maka disampaikan pada Mu'az. Maka kita kadang perlu mengkelompokkan orang-orang tertentu, ada ilmu yang berat kita sampaikan di kalangan orang awam, kita sampaikan pada segelintir orang saja. Boleh seperti itu. Terus kerendahan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tatkala menunggang keledai beliau bersedia memboncengkan orang lain di belakangnya. Nabi SAW itu tatkala menunggang keledai. Ingat, keledai ini bukan tunggangan yang istimewa, bukan seperti mobil Mercy di zaman ini. Ini kendaraan atau tunggangan yang biasa-biasa saja. Nabi SAW mau yang pertama menaiki tunggangan seperti itu. Kemudian Nabi SAW memboncengkan orang lain di belakangnya lagi. Ya, memboncengkan orang lain di belakangnya. Ibaratnya dia itu seorang pemimpin besar, ada orang lain di belakangnya lagi tanpa ada rasa malu. Wah, saya nanti kalau bonceng ini nanti kena masalah. Wah, masa saya bonceng rakyat biasa. Zaman ini kita tidak temukan seperti itu, namun Rasulullah SAW menunjukkan pada kita sifat tawadhu, rendah hati. Beliau dengan yang lainnya itu anggap sama. Terus diperbolehkan memboncengkan orang lain di atas hewan tunggangan. Boleh memboncengkan orang lain di atas hewan tunggangan dengan catatan selama tidak menzoliminya. Terus keutamaan Mu'adz bin Jabal. Keutamaan Mu'adz bin Jabal. Karena Mu'adz bin Jabal dispesialkan dalam ilmu ini, tidak disampaikan pada yang lain. Terus tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena ini adalah hak Allah dan jadi kewajiban hamba. Kalau itu ditunaikan, maka nantinya seseorang itu tidak akan mendapatkan siksa Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bab pertama selesai. Ada pertanyaan? Ya. Langsung. Ustaz, kan banyak makanan yang mengatakan seperti di Surabaya rawon setan, tahu jeledot setan dan sebagainya. Iya, rawon setan, terus bakso setan gitu. Bagaimana sikap kita terhadap itu? Tadi sudah jelas kan? Wastanibu taghut, jauhilah taghut. Enggak usah pakai istilah-istilah setan. Cukup dalil itu sudah jadi dalil. Di antara pengertian taghut itu adalah setan. Enggak usah pakai label-label setan. Ngapain pakai label-label setan? Ya. Kecuali kalau ingin nakut-nakuti dan ini benar, nah baru boleh. Ini kok pakai label-label setan untuk hal-hal semacam tadi tidak boleh. Iya. Tentang yang tadi itu yang Allah sebagai penguasa Al-Malik, itu bagaimana tentang kalau misalnya raja dan presiden itu?
Bagaimana dengan raja dan presiden? Allah itu penguasa al-Malik. Kan presiden cuma wilayah sini saja, dan itu tidak menunjukkan bahwasanya presiden yang menguasai jagat raya sampai mengatur jagat raya ini, enggak. Maka itu penguasa yang terbatas, dan karena terbatas di sini juga menunjukkan bahwasanya dia tidak seperti Allah. Kuasanya terbatas, dan kekuasaannya bukan kuasanya mutlak. Ya, kekuasaannya bukan kekuasaan yang mutlak. Dan cuma bisa mengatur situ juga, namun pengaturannya juga bukan seperti pengaturan Allah yang memberi rizki, yang memberi makan, yang memberikan kita udara, yang memberikan kita nafas, tidak. Pastinya cuma mengatur negara ini saja biar aman, biar tertib, gitu aja. Jadi berbeda. Nanti ada istilah al-qadi qudat, itu kalau penyebutannya raja diraja. Untuk seorang presiden atau seorang raja kita katakan dia raja diraja, itu baru nggak boleh. Ya, itu baru tidak boleh. Ada pembahasan dalam kitab ini. Ada lagi? Ya, taib. Ada pengobatan alternatif. Setelah ke dokter, terus masih belum sembuh, terus datang ke suatu padepokan. Ya, kiai lah, dia datang ke kiai gitu, ya. Baik. Dia anjurkan makan tadi buah delima atau yang lainnya, terus baca wirid-wirid. Al-Fatihahnya berapa kali? Al-Fatihah 100 kali sehari. Terus baca apa lagi? Baik. Taib. Coba nanti disebutkan lebih detail lagi. Pokoknya kalau ada wirid-wirid tertentu, yang ini wirid-wiridnya ini aneh. Contoh, misalnya baca selawat ini sampai 10.000 kali, ada yang sampai 25.000 kali. Kalau jumlahnya sudah keterlaluan sampai di atas 100, ya itu baiknya tidak diikuti. Saya tidak katakan itu syirik karena dia pakai itu bacaan Al-Quran, namun paling terjerumus dalam amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya. Baik. Apakah mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia termasuk mematuhi taghut? Ini masalah lain. Yang jelas kalau kita dikatakan mematuhi taghut, kalau ada unsur menganggap hukum selain hukum Allah itu lebih afdol, lebih baik atau minimal sama. Tetap hukum Allah harus kita anggap, kita yakini lebih baik. Namun kalau ada keyakinan hukum selain Allah itu lebih baik, lebih afdol, lebih menyejahterakan rakyat, lebih menenteramkan. Nah, ini punya keyakinan yang lain, sudah merendahkan berarti hukum Allah. Dia sudah merendahkan hukum Allah. Sedangkan kalau kita taati peraturan-peraturan di sini tidak. Taati peraturan lalu lintas, termasuk juga di sini contohkan misalnya membayar pajak. Ini suatu kewajiban. Ya, tetap ditaati. Masalah pajak itu ada hukum tersendiri. Ya, Nabi SAW itu melaknat orang yang jadi pekerja pajak. Ini hukum tersendiri. Namun kalau membayarnya ini hukum yang lain. Karena kita diperintahkan untuk mentaati penguasa walaupun mereka itu mengambil harta kita dengan cara paksa, maka tetap ditaati untuk membayarnya tersebut. Apakah bid'ah itu termasuk syirik atau dosa besar? Contoh berziarah ke kubur para wali. Kalau ditanyakan bid'ah itu istilah tersendiri Bapak Ibu-ibu. Jangan campur baurkan dengan pengertian syirik. Karena sebagian orang seperti ini salah. Dianggap semua perbuatan bid'ah masuk syirik. Contoh misalnya, gimana Ustadz ini hukum kemenyan? Saya bilang, kemenyan ya nggak masuk syirik lah. Syiriknya mana? Nanti lihat dulu. Rinci dulu. Kalau ini dia nganggap kalau saya itu berdoa harus ada kemenyan di situ, asap nyala-nyala dulu. Ini baru anggap itu afdol, iya kan? Nganggapnya afdol seperti itu. Nah, ini masuk ritual yang tidak ada tuntunan dari Nabi. Namun tidak ada di situ penyajian ibadah pada selain Allah. Dia doa tetap pada Allah. Namun masalahnya tidak perlu pakai seperti itu. Paham ini ya? Tidak perlu pakai seperti itu. Kadang juga seperti ini. Kita mau berdoa, kemudian ujung-ujungnya Al-Fatihah. Sering nggak dengar? Nah, Al-Fatihah. Doa apa-apa nanti ujungnya Al-Fatihah. Pada wali fulan Al-Fatihah. Ya, seperti itu ya. Seperti ini tidak ada tuntunan.
Nabi SAW tidak menutupi doanya dengan Al-Fatihah. Ya, tidak ada tuntunan. Masuk syirik nggak? Ada ibadah yang ditujukan pada selain Allah? Tidak ada. Tidak masuk dalam istilah syirik. Jadi tolong dibedakan baik-baik. Bid'ah itu istilah sendiri, mencakup amalan-amalan yang tidak ada tuntunan, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Sedangkan syirik ini adalah bentuk ibadah yang ditujukan pada selain Allah. Ada bid'ah sampai syirik juga ada. Artinya ini suatu hal yang baru, ibadah yang baru, yang masuk syirik juga ada. Namun tidak semua bid'ah itu masuk syirik. Jangan disamakan. Jadi bid'ah sendiri istilahnya, ya syirik itu sendiri. Contoh berziarah kubur kepada para wali, nanti ada beberapa pelanggaran. Satu, Nabi SAW katakan tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan dengan tujuan tempat kecuali ketiga masjid saja. Kecuali ketiga masjid. Apa saja masjidnya? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau ke tempat yang lain kita tuju tempat seperti ke kubur wali, ini berarti melakukan pelanggaran ini. Karena Rasul cuma katakan 3 tempat ini, tidak ke 3 tempat lain. Kalau ditujukan tempat dan mau beribadah di situ, hanya boleh ke Masjidil Haram, hanya boleh ke Masjid Nabawi, hanya boleh ke Masjidil Aqsa. Tidak bisa ke kubur-kubur yang ada di tanah air. Kadang biasa disebut apa? Wisata religi. Pelanggaran yang kedua, kalau ada doa di sana. Bisa jadi doanya itu satu, langsung berdoa kepada wali yang sudah mati. Wahai wali, kabulkanlah hajat-hajat kami, saya itu pingin cepat kaya. Mintanya pada wali, bukan pada Allah. Syirik enggak? Syirik. Syirik akbar atau syirik kecil? Akbar. Syirik besar. Keyakinan yang kedua yang dilakukan, menganggap wali ini sebagai tempat untuk bertawassul. Berarti tawassul dengan orang yang sudah mati. Tawassul dengan orang yang sudah mati. Ini masuk sesuatu yang tidak ada tuntunan. Rasul tidak pernah bertawassul dengan orang yang sudah mati. Dengan jahnya, dengan kedudukannya tidak. Masuk bid'ah. Yang ketiga, berdoanya menganggap lebih afdal berdoa di kubur daripada saya masuk ke Masjid Al-Hidayah ini untuk berdoa. Di kubur tadi saya anggap lebih afdal. Makanya saya harus korbankan uang. Berapa wisata religi naik bis berapa? Berapa? Saya harus korbankan uang 400.000, harus pergi ke sana. Saya menganggap doa saya ini, hajat saya lebih afdal dikabulkan di sana daripada di sini. Masuk juga bid'ah. Yang boleh ada ketika ziarah kubur, kita berdoa pada Allah memintakan ampun untuk orang yang telah mati. Assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu lahikun. Ya, dan seterusnya. Ya Allah, ya salam untuk penghuni kubur yang muslim maupun yang mukmin. Berarti memang asalnya kuburan itu tidak boleh campur baur dengan non muslim. Asalnya kuburan muslim sendiri, non muslim itu sendiri tidak boleh campur baur. Oh, gimana mengucapkan salamnya saya tujukan pada muslim semuanya? Kami insya Allah akan menyusul kalian. Berarti ziarah kubur memang di situ tujuannya untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Doanya pada Allah. Kemudian untuk kebaikan bagi mereka yang telah mati tadi. Baik. Bolehkah kita membaca bacaan mendahului imam saat sholat berjamaah? Contohnya membaca Al-Fatihah saat imam belum membaca Al-Fatihah, karena makmum duluan membaca doa iftitah. Kalau untuk sholat sirriyah tidak perlu khawatir seperti itu, masih boleh. Kita tidak tahu keadaan imam baca suratnya bagaimana, seperti sholat zuhur dan sholat asar. Namun kalau sholat jahriyah, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh, baiknya menunggu imam sampai imam selesai membaca Al-Fatihah, baru dia itu membaca lagi.
Bagaimana hukumnya sholat di belakang orang yang berbuat syirik? Apakah sholat kita sah? Berarti tahu dia itu berbuat syirik. Kalau tahu, antum tidak boleh sholat di belakangnya. Cukup itu hukum bagi antum saja. Cukup hukum bagi kita saja. Kita tahu dia ini kayaknya dukun ini. Saya kemarin tahu dia ini dia dukun, paranormal dia ini. Kau mimpin sholat, saya nggak mau beramun di belakangnya. Boleh. Khusus untuk hukum bagi antum. Kalau mau yang lain, maka nanti tugas nanti ada orang-orang penting yang menasihati terlebih dahulu, baru yang nanti dipukul rata untuk semuanya tidak boleh sholat di belakangnya. Apakah kita bertobat dari dosa syirik? Apakah amalan kita yang telah terhapus nantinya akan kembali lagi? Iya. Amalannya kembali kalau dia benar-benar bertobat, ya amalannya itu kembali insya Allah. Dan banyak-banyak benar-benar tobat pada Allah. Tobat itu yang pertama diawali harus punya ilmu dulu. Kita ngaji, alhamdulillah ngaji sepertinya akhirnya tahu. Kalau antum nggak ngaji-ngaji nggak tahu seperti itu. Wah dulu saya perdukunan itu diikuti terus, yang namanya ramalan-ramalan bintang itu diikuti terus, tidak akan pernah tahu. Maka awali dengan taubat itu awali dengan belajar, ngaji terlebih dahulu, hadir dalam majelis ilmu. Baru kemudian yang kedua menyesali dosa yang telah lalu, kemudian kembali taat untuk saat ini, kemudian bertekad tidak mau mengulangi dosa itu tadi di masa akan datang. Kalau tobatnya sudah memenuhi syarat-syarat seperti ini, insya Allah yang dulu-dulu itu terhapus nanti akan kembali lagi. Yang penting tobatnya itu benar, tobatnya tobatan nasuha. Ini tanya syirik-syirik aja dulu ya, nggak usah surat Al-Fatihah tadi itu fikih itu. Surat Al-Fatihahnya nggak akan diterima sampai nggak berbuat syirik dulu. Jadi syirik dulu yang ditanya. Orang yang berdoa kepada Allah namun sebelumnya menyebut-nyebut nama leluhur, wali, aulia, nabi, malaikat, apakah sudah melanggar tauhid? Berarti dia bertawassul dengan kedudukan orang-orang yang disebutkan tadi. Ini masuk pada amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunan. Kalau ini dengan kedudukan wali-wali yang mulia tadi, tidak ada tuntunan. Karena orang ini mengibaratkan seperti bertemu presiden, harus melalui protokoler dulu. Iya, presiden seperti itu. Namun berdoa pada Allah tidak pakai protokoler. Berdoa pada Allah tidak pakai perantara seperti itu. Harus minta izin dulu lewat wali yang sudah mati ini, saya baru bisa layak berdoa pada Allah. Tidak. Yang boleh cuma dengan wali yang masih hidup. Cuma boleh dengan orang soleh yang masih hidup. Istilah tawassul tadi cuma untuk 3 hal. Yang pertama, tawassul dengan nama dan sifat Allah. Iya, 1, perantara dengan nama dan sifat Allah. 2, lewat amalan soleh. 3, apa tadi? Lewat orang soleh yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Ya, bukan yang sudah mati. Tahu dari mana nggak boleh yang sudah mati? Kitab Tauhid nanti akan buktikan ini. Tidak boleh dengan orang mati. Kenapa nggak butuh protokoler? Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah padaku langsung. Tidak lewat wali yang sudah mati tadi, langsung aku akan kabulkan doa-doa kalian. Jadi jangan pakai ibaratnya nggak pas. Dia pakai ibarat presiden manusia, ya kita pakai ayat yang perintahkan langsung. Namun hanya boleh dengan tawasul 3 tadi aja, tidak dengan yang lainnya. Permasalahan syirik banyak juga di Jakarta, jadi banyak numpuknya ini. Kita tahu orang tua kita meninggal masih dalam kesyirikan. Kita tahu orang tua kita meninggal dalam keadaan berbuat syirik. Apakah pertama penyelenggaraan jenazahnya, yang kedua apakah kita masih mendoakan mereka? Baik. Antum tahunya ini benar-benar itu yang dilakukan syirik akbar, syirik yang sangat-sangat fatal, atau itu mungkin ketidaktahuan saya saja, cuma asal berita, saya belum ada bukti yang benar. Masih kejawen. Masih kejawen. Banyak-banyak doakan berarti. Ya, jangan langsung dihukumi langsung kafir orang tua, enggak.
Ya, diurus dinasnya seperti biasa layaknya kaum muslimin dan banyak-banyak doa atas kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat. Mengucapkan amit-amit jabang bayi apakah termasuk ucapan syirik? Apa perkataan ini muncul karena apa? Hah? Sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang baik, terus apa momen apa kata-kata ini keluar nih? Tidak suka sesuatu. Tidak suka sesuatu baru ucapkan ini. Nah, nanti coba nanti telusuri kitab tauhid ini. Kadang bermasalah, kadang tidak. Ini saya tunda dulu. Buka bab berikut. Ini nggak akan pernah selesai pertanyaan ini. Baru terjawab kalau kita lanjut bab berikut. Ya, lanjut ya. Lanjut. Atau sudah cukup dengan bab 1 saja? Hah? Sudah cukup dengan bab 1 saja? Mau lanjut nggak? Berarti banyak masalah di Jakarta syirik ya? Ya, insya Allah. Masalah mana-mana berarti. Di desa juga seperti itu, kota juga sama. Jahiliyahnya sama juga berarti ya. Walaupun pakai handphone canggih, walaupun pakai mobil mewah, ternyata sini banyak syirik juga. Berarti di mana-mana seperti itu, syirik di mana-mana berarti. Berarti negeri yang selamat dari syirik ya mau aman ya tinggal di Saudi Arabia saja. Sana itu nggak ada kubur-kubur yang diagungkan, nggak ada jimat-jimat yang dipasarkan. Di sini mau pasarkan jimat di masjid ini pun juga bisa. Iya kan? Orang masuk masjid bisa pasarkan jimat nggak di Indonesia? Bisa. Di Arab gantung, hukuman mati. Kita kubur dibiarkan diagungkan, bahkan kubur yang diagungkan disuruh Pak Gubernur tolong nanti besok bangunkan masjid. Iya kan? Kubur yang diagungkan nanti tolong di sampingnya bangunkan masjid lagi. Jadi objek wisata. Sebenarnya ujung-ujungnya cuma karena duit saja. Ini tempat-tempat yang diagung-agungkan tadi. Ini masalahnya kalau kita berantas seperti kayak di Arab, sudah penghasilan habis semuanya. Iya kan? Iya. Masalahnya ini bukan hanya kita memberantas syirik, ini memberantas pendapatan orang juga masalahnya. Iya. Mereka katakan ini beda pendapat. Ini sebenarnya bukan beda pendapat, pendapatannya nanti yang beda. Tapi nggak apa-apa ya, sini nggak ada yang ini ya, mudah-mudahan Allah ganti rezekinya kalau pendapatannya hilang kalau ada yang hadir di sini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk mentauhidkan Allah dan syirik-syirik yang besar, yang kecil, yang samar pun kita benar-benar dijauhkan. Sudah ya? Baik, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan kita tambahan ilmu, diberi taufik untuk beramal soleh, kita menjadi hamba yang bertauhid dan Allah luruskan amalan-amalan kita dan juga kita dijauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan, dijauhkan dari segala bentuk kebid'ahan dan dijauhkan dari segala macam maksiat dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.